Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3. Di sini sebelumnya saya akan mengenalkan nama-nama anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri Yuni Afrita dengan NIM 10221041 sebagai moderator, dan ada Sakila Amelia dengan NIM 10221020 sebagai pemateri pertama. Ada Arsy Syawa dengan NIM 10221058 sebagai pemateri kedua. Ada Nur Safitri dengan NIM 10221065 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada M Zainal Abidin dengan NIM 10221032 sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang utilitarianisme. Saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Baiklah, di sini telah ada saudari Sakila Amelia sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian utilitarianisme. Kepada saudari Sakila Amelia kami persilahkan. Pengertian utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar, the Great Happiness Theory. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Karena itu, baik buruknya perbuatan ditetapkan dari segi berfaedah, berguna, dan menguntungkan atau tidak. Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya John Stuart Mill. Dari prinsip ini tersusunlah teori tujuan pembuatan. Baiklah, saya Arsy Syawa akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Sakila Amelia. Teori tujuan pembuatan. Menurut kaum utilitarianisme, tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik dari diri sendiri ataupun orang lain. Adapun maksimalnya adalah memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian bagi sebagian orang. Dengan demikian, perbuatan manusia secara etis dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Baik, di sini saya merupakan pemateri ketiga dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri. Di sini saya akan membahas tentang ciri umum utilitarianisme. Yang pertama itu ada rasional. Bagi kaum utilitarian, hubungan seks di luar perkawinan itu secara moral tidak dapat dibenarkan jikalau ada alasan yang masuk akal, yakni bila setelah dipertimbangkan dalam kenyataan akibat-akibat buruk dari hubungan seks di luar perkawinan lebih banyak daripada akibat baiknya. Akan tetapi kalau setelah dipertimbangkan ternyata akibat baik dari hubungan seks di luar perkawinan itu lebih banyak daripada akibat buruknya, maka menurut kaum utilitarian ini justru hubungan seks di luar perkawinan itu wajib dilakukan. Yang kedua itu ada teknologis, karena benar salahnya suatu tindakan secara moral itu dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai atau dengan memperhitungkan apakah akibat baik tindakan tersebut lebih banyak daripada akibat buruknya. Yang ketiga itu universal, dalam arti teori ikatan ini memperhatikan kepentingan umum dan bukan hanya kepentingan pribadi si pelaku moral sebagaimana yang diuraikan oleh egoisme etis. Mungkin hanya itu ciri umum dari utilitarianisme. Baik, saya M Zainal Abidin. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh saudari Nur Safitri. Jenis-jenis utilitarianisme. 1. Utilitarianisme tindakan. Misalnya berdasarkan prinsip itu, seseorang dapat dibenarkan untuk mencuri satu kaleng roti dari supermarket Hero untuk diberikan kepada beberapa orang gelandangan yang kelaparan. Kalau hanya memperhitungkan akibatnya, kerugian yang diderita oleh supermarket Hero akan tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan memberi makan pada beberapa orang yang gelandangan kelaparan. 2. Utilitarianisme peraturan. Dalam teori ini yang diperhitungkan bukan lagi akibat baik dan buruk dari masing-masing tindakan sendiri, melainkan dari peraturan umum yang mendasari tindakan itu.
Jadi, yang dipersoalkan sekarang adalah akibat-akibat baik dan buruk dari suatu peraturan kalau berlaku umum. Kaidah dasarnya sekarang berbunyi, bertindaklah selalu sesuai dengan kaidah-kaidah yang penerapannya menghasilkan akibat baik yang lebih besar di dunia ini daripada akibat buruk. Dari materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, dapat saya simpulkan bahwa utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau yang buruk adalah yang tak berfaedah, bermanfaat, dan merugikan. Adapun ciri umum dari utilitarianisme adalah rasionalitas, teknologis, dan universal. Dan juga jenis-jenis utilitarianisme ada dua, yaitu utilitarianisme tindakan dan utilitarianisme peraturan. Demikianlah hasil presentasi kami. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.